Bisa dibilang orang pertama dari Desa Mahato yang belajar di universitas tertua di dunia. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi ke channel kesayangan kita, PM Radotus Salam Mahato. Alhamdulillah sore hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu acara kita Alumni Talk. Spesial untuk sore hari ini kami kedatangan tamu seorang mahasiswi Al-Azhar Kairo, alumni pesantren modern Radotus Salam. Kita akan bicara banyak dengan teman kita ini, dengan sahabat kita ini. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dulu kebersamaan di sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita bicarakan nanti ada berkahnya, ada manfaatnya, juga ada kebaikan untuk kita dan Anda semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman yang masih sering bertanya, ini di channel apa? Sekali lagi di channel PM Radotus Salam Mahato. Yang belum subscribe, subscribe dulu, gratis. Oke? Jangan lupa juga komen, silahkan kasih masukan yang bagus. Kami insya Allah siap menerima. Kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari konten dan lain sebagainya. Atau mungkin ada usulan untuk bintang tamu selanjutnya. Kami juga siap menunggu dan menerima. Terima kasih untuk yang sudah memantau atau mengikuti perkembangan channel ini. Langsung saja kita akan ngobrol banyak dengan, tapi sebelum itu kita salam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Ustazah, saya lupa namanya. Ustazah siapa? Sri Rahayu, Ustaz. Ustazah Sri Rahayu. Ustazah Sri Rahayu ini alumni Radotus Salam Mahato ya? Alumni Radotus Salam Mahato angkatan? Kelima. Angkatan kelima. Kalau tahunnya 18. 2018 angkatan kelima. Pesantren modern Radotus Salam. Ustazah Ayu studi sekarang di Al-Azhar Kairo ya? Iya, Ustaz. Di Al-Azhar Kairo. Sudah pulang ke Mahato? Baru Sejak sekali. Dari awal berangkat baru pulang tahun ini? Iya, Ustaz. Berarti sudah berapa puasa nggak pulang-pulang? 2 kali puasa. 2 kali puasa. Lebih kurang mirip-mirip Bang Toyib ya. Bang Toyib tak pulang-pulang, Ustazah Ayu akhirnya pulang. Oke. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, ini Ustazah Ayu. Beliau ini, kami biasa memanggil Ustazah Ayu atau Ustazah Sri Rahayu. Beliau putri asli Desa Mahato. Pertama, bisa dibilang orang pertama dari Desa Mahato yang belajar di universitas tertua di dunia. Betul ya? Betul, Ustaz. Alhamdulillah, ini keberkahan banget. Kita akan ngobrol banyak ini teman-teman. Pasti bakal seru, pasti bakal menarik. Kita akan ambil spiritnya untuk adik-adik, terkhusus teman-teman yang pengen belajar ke luar negeri. Nah, Ustazah Ayu mungkin sebelum kita ngobrolin atau cerita nanti pengalaman di Al-Azhar Kairo, mungkin dari keberangkatan, studi dan lain sebagainya selama 3 tahun ini ya, mungkin bisa cerita dulu pertama itu kenapa bisa belajar di Radotus Salam Mahato. Padahal di sini kan banyak nih. Di Mahato ini banyak sekolah-sekolah juga, kemudian banyak juga pondok-pondok pesantren di sekitar sini yang lain. Kenapa pilihannya jatuh ke pesantren modern Radotus Salam Mahato? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin dulu sebelum masuk di pesantren, SD di 24 di SDN 016, Ustaz. SDN 016. Jadi ketika kelas 5 dan kelas 6 itu anak sendiri ikut sekolah di PDTA, kayak MDA gitu, Ustaz. MDA ya? Di kilometer 21. Yeah. Jadi ketika udah sekolah di MDA 21 udah mau tamat nih, Ustaz. Kilometer 21 ya? Ya. Masih Desa Mahato ya? Masih Desa Mahato. Sekolahnya sekitar Mahato terus. Sekitar Mahato ya? Di kilometer 21 udah mau tamat. Iya. Di SD juga udah mau tamat. Bingung? Waktu kelas 5 itu udah dalam hati, pokoknya nggak mau pesantren,
ngapain di pesantren? Nggak mau pesantren. Nggak mau sama sekali, Ustaz. Poin teman-teman, nggak mau sama pesantren. sekali. Oke. Ngapain di pesantren, di penjara, makan nggak enak gitu, Ustaz. Jadi selama Oke, ya. masuk pesantren, sebelum masuk pesantren, MDA udah mau tamat. Ditanyai sama guru MDA satu-satu. Mau tamat ini masuk mana? Teman-teman kebanyakan masuk SMP, MTS. Dan Ayu itu ketika itu juga bilangnya mau masuk SMP, Ustadz. Mau masuk SMP. Ketika ditanya guru SD. Ya. Kenapa masuk SMP? Ya Ustadz, nggak mau masuk pesantren. Ya tadi di penjara, makan nggak enak gitu, nggak bisa bebas. Ini persepsi gitu. awal ya. Iya, Ustadz. Persepsi awal bahwa pesantren itu kayak penjara suci kalau bahasa anak sekarang Ya, gitu kan ya. Oke. Terus. Jadi ketika itu temen lah bilang, ayo masuk pesantren gitu, teman-teman dekat di kilometer 22 gitu kan. Ayo masuk pesantren bareng-bareng, kita rame-rame gitu. Sampai kelas 3 aja gitu, ngerasain dulu gimana di sana. Oh, 3 tahun gitu. aja di pesantren? Ya, 3 tahun aja di sana. Ya. Jadi mikir juga kan, ketika MDA belajar bahasa Arab untuk apa gitu. Oh, pernah belajar bahasa Arab? Ya di MDA kan belajar Ya. bahasa Arab saat anak nanti cuma itu aja Ya, lah ya. ininya. Nah ketika di MDA itu mau akhir di MDA, setiap pulang mikir, iya ya nanti kalau pulang masuk SMP, di SMP nggak ada belajar bahasa Arab, atau mendalam ada pelajaran tapi mungkin nggak mendalam gitu, Ustaz. Gimana mengembangkan bahasa Arab. Betul. Gitu. Jadi itulah berpikir, mama juga nggak bolehin, orang tua juga nggak bolehin sebenarnya sebelumnya masuk pesantren. Oke. Ngapain masuk pesantren gitu. Jadi mikir, bilang sama mama atau bilang ke orang tua, ya mau banyak temannya yang masuk pesantren rame-rame, pinomat 3 tahun lah, jadi itu keluar gitu. Teman-teman yang nggak tahu arti pinomat, itu artinya paling tidak. Paling tidak 3 tahun. Ini bahasa slangnya Mahato gitu kan ya. Nanti main Mahato, nah nanti kita kasih tahu apa artinya pinomat. Oke, lanjut saja yuk. Nah, tujuannya apa masuk pesantren kata mam gitu, biar rajin sholat gitu kan. Kalau di rumah belum ini gitu kan, pasti banyak main-mainnya atau apa, sholat tidak tentu gitu. Oh ya udah masuklah sana daftar. Ketika udah daftar, alhamdulillah kerasan selama 3 ini. Tapi tahun pertama nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahagia gitu, Ustaz. Bahagia ya. Ternyata di luar prediksi. Luar prediksi, makanannya kata orang-orang nggak enak gini. Ternyata ya enak aja gitu. Enak aja. Karena makannya bareng teman-teman atau ya inilah. Seru ya, seru rame gitu kan. ya. Kemudian tahun pertama nggak ada masalah. Tahun kedua masih ini, tahun ketiga. Tahun ketiga galau lagi. Galau lagi. Karena teman-teman dah ada yang keluar. Ya keluar Iya. gitu. Dan tahun ketiga juga kakak udah ngasih masukan, nanti masuk SMA Plus. SMA Plus Pekanbaru katanya kan. Oh iya mak. Dan ketika itu saat alhamdulillah anak ikut MTQ di Al-Majidiyah. MTQ di Al-Majidiyah. Ya, Al-Majidiyah itu pondok pesantren tidak jauh dari Desa Mahato ya. Ya di Bagan Batu gitu saat. Ya. Ikut pidato bahasa Arab. Nah, ketika itu orang tua setiap hari bolak-balik dari rumah pesantren ngurusin berkas perpindahan itu. Dan sedangkan itu semua harus ditandatanganin kepala sekolah. Kepala sekolah MTS di pesantren. Dan itu Ustadz Nirwan kalau nggak salah. Tapi ketika itu Ayu salah orang. Ayu kira itu kepala sekolahnya itu Ustadz Epan Elon. Jadi ketika itu minta teman-teman ke Kiptir, ke kafetaria. Kafetaria, di situ ada Ustadz Epan dan minta tanda tangan. Tanda tangan untuk pindah sekolah. Ya, untuk pengisian berkas gitu. Berkas pindah sekolah. Dan ketika itu Ustadz Epan itulah memberikan nasihat. Ngapain mau ini gitu. Mau keluar gitu mau ya. Mau keluar, apa yang mau dicari di luar gitu. Mau sekolah umum Ustadz yang ini yang gitu kan Ustadz. Dapat nasihat dari Ustadz Epan di situ. Anak nangis. 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 Berarti luar biasa nasihat Ustadz Epan ini ya. Dan di
situ nangis, Iya. galau kan saat bilang sama mama datang, ma aku nggak jadi, Nggak jadi tiba-tiba pindah? langsung nggak jadi pindah. Pokoknya nerus di pesantren. Menurut pesantren. Berarti masuk nasihatnya Ustaz Epan ini ya. Langsung ini bilang ya udah tahankan ya di sana 6 tahun. Kemauan sendiri, jangan minta pindah di tengah jalan. Iya, gitu komit kan. ya. Ya. Pesan orang tua. Oke. Ketika itu udah dijalanin sampai 6 tahun. Nah, di kelas 6 Di kelas 6 juga bingung mau kuliah di mana. sampailah dapat jalan ke Mesir. Mesir. Dan alhamdulillah Ustadz Makfur yang mengumumkan ketika mau study tour. memberikan jalan ya, Ya, membukakan jalan. membukakan jalan. Oke. Ketika itu mau study tour, Ustadz Makfur bilang yang mau kuliah ke Mesir dari pesantren kita bantu uruskan pendaftaran, kita bantu carikan jalan gitu. Dari situ ayo tertarik. Pengennya coba-coba atau memang niat kuat di dalam hati ke Mesir? Kuat Ustaz. Memang niat kuat di dalam Iya. hati. Sejak kapan ada niat pengen ke Mesir? Ketika dibilang Ustadz Makfur kuliah ke luar negeri. Sebelum itu nggak punya bayangan? Nggak ada bayangan. Bayangannya itu ya semua serba kuliah umum Ustaz. Kuliah umum ya, karena Kuliah bayangannya sudah siap-siap untuk ke umum ya. Ya. Teman-teman dimanapun Anda berada yang stay tune di channel kita, banyak poin yang bisa kita dapat di tahap awal bagaimana Ustazah Ayu ini mulai dari yang tidak pengen masuk pesantren, kemudian bayangan macam-macam bahwa pesantren itu bakal seperti penjara, makannya nggak enak, temennya nggak seru, ternyata semua itu terbantahkan. Terbukti di pesantren beliau menemukan teman-teman yang asik-asik, juga ibadahnya oke, kemudian kan ya, dan lain itu makanannya juga nggak kalah enaknya, terbukti sampai sekarang betah. Nah sampailah di titik beliau yang tadinya niat cuma 3 tahun ya, niatnya 3 tahun di pesantren bisa sampai 6 tahun. Maka ada filsafat mengatakan, ada filosofi yang sering kami dengar di dunia pesantren itu, kalau kau tak betah setahun, cobalah 2 tahun. Tak betah 2 tahun, cobalah 3 tahun. Tak betah 3 tahun, cobalah 6 tahun. Maka kau akan rasakan manisnya menjadi santri. Gitu. Nah ini nih buktinya. Sampailah Ustazah Ayu, bayangin teman-teman yang tidak punya bayangan sama sekali untuk ke luar negeri, berkah belajar di pesantren dibukakan jalan untuk bisa berangkat ke Kairo Mesir. Ini luar biasa. Nah yang menjadi pertanyaan ketika ada peluang untuk berangkat ke Kairo gitu kan ya, pribadi juga tadinya nggak kebayang, apalagi orang tua pastinya kan. Nah tanggapan atau respon orang tua ketika Ayu bilang bahwa ada kesempatan ke Kairo gimana? Nah ketika itu bilang kan Ustadz Makfur bilang yang mau pengen gitu kan, yang ada azam mau ke Mesir. Bilang sama Ustadz Makfur setelah ini. Dan Ayu langsung datengin orang tua. Bilang kan orang tua dua-duanya datang, mama sama bapak. Langsung Ayu bilang, "Mak, Pak Ayu mau kuliah ke Mesir." Loh, tapi mau ke kuliah ke luar, mau kuliah umum. Nggak mau ke Mesir. Pokoknya nggak mau di Indonesia kayak gitu kan. Dahsyat. Nggak mau di Indonesia. Oh ya udah. Mama itu diem aja, soalnya mama belum ridho kalau harus ke Mesir. Karena nggak mau jauh kan, takut ya itulah pemikiran. Pasti paham, kita paham. Jadi ketika itu bapak yang bilang, oh ya nanti diinformasikan lagi. Kemudian nyari informasi, mama itu sampai belum ridho, sampai pengumuman juga belum ridho Zat. Kalau ini ketika pengumuman kan bulan puasa. Pengumuman kelulusan atau pengumuman keberangkatan? Kelulusan, oke. Kelulusan kan bulan puasa. Ketika itu buka bersama lah di rumah. Nah, ketika itu Ayu bilang, nanyanya sama Ustadz Doli juga karena kan berangkatnya kami baru bareng berdua, dengan Ustadz Doli ya. Ayu lulus. Ayu sampaikan sama kedua orang tua. Langsung mama diem aja. Kok lulus? Kenapa lulus gitu? Mama doanya nggak lulus. Katanya. Allahu Akbar. Ini karena sayangnya seorang ibu dengan anak perempuan ya teman-teman ya, takut jauh gitu. Biasa belum punya pengalaman. Oke. Kemudian kata bapak ya nggak apa-apa, namanya anak belajar. Iya. Kan. Tapi ayah kuat ya. Ya, Bapak kuat memotivasi ya. Nah, jadi yang menguatkan mama itu
ayah dan kakak-kakak lah. Kakak-kakak gitu kan. setuju semuanya? Setuju Oke, gitu kan. alhamdulillah. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan takut kalau orang tua itu takutnya nanti kalau meninggal siapa yang ini gitu kan, pikirnya udah jauh gitu kan. Iya. Kan? Namanya kok udah maut, nggak ada yang bisa tahu gitu Betul, kan. betul. Jadi ya udah diiklasin, diikhlaskan sampai tahap-tahap selanjutnya, sampai tahap keberangkatan. Alhamdulillah. Ya, Ternyata luar biasa perjuangannya teman-teman. Ibu yang tadinya, tapi biasanya memang begitu Ustazah Ayu. Itu karena kecintaan seorang ibu ke anak ya. Kadang-kadang seorang ibu itu dia selalu berpikir, oh nanti kalau anak saya gini gimana, ini gimana. Jadi ketika dia mungkin agak sedikit tidak ridho di awal itu bukan berarti dia nggak ikhlas. Tapi butuh orang-orang yang menguatkan. Nah, ketika ayah hadir menguatkan, kakak menguatkan, buktinya sampai sekarang terus berjalan. Ini sudah semester berapa Ustazah Ayu di Al-Azhar? Alhamdulillah tingkat 2, kalau di sini tingkat biasanya 2, semester kalau di sini mungkin semester 4. Semester 4 ya. Mau dijalani ya? Iya, Oke. Baik, sudah berangkat ke Mesir. Kalau kita ngomongin berangkat ke Mesir pasti tantangannya beda. Ini pengalaman pertama begitu kan ya, apalagi seorang akhwat gitu kan ya. Kalau mungkin seorang mahasiswa putra laki-laki mungkin langkahnya lebih luas kan begitu. Artinya lebih bebas melangkah dalam pemahaman sebagai seorang laki-laki. Nah, kalau sebagai seorang perempuan, kendala yang mungkin Ayu rasakan ketika keberangkatan atau ketika pertama sampai ke Mesir sebagai seorang akhwat yang belum pernah sama sekali keluar negeri begitu kan, belum punya pengalaman, apa tuh? Mungkin nanti bisa jadi pelajaran juga buat adik-adik putri kita yang mau keluar negeri begitu. Kalau kendalanya yang paling yang paling dirasa berat begitu. Ya kalau perempuan pasti jauh dari orang tua kendalanya. Itu ya. Sebelum berangkat, ketika di bandara, sampai ketika di Mesir masih teringat di bandara itu gimana gitu kan. Masih teringat sambal terasi mama ya? Iya, sampai kalau di rumah itu kadang kalau udah sampai Mesirnya mikir apa ya di rumah lagi ngapain, jadi pikirannya itu belum fokus ke kampus ya. Ya masih pikirannya ke rumah terus. Intinya gitu. masih seputar perasaan lah kendalanya ya. Kalau misalnya masalah penerimaan di sana, kemudian pergaulan enggak terlalu sulit ya? Enggak Ustaz, soalnya kan kalau di sana itu penerimaannya alhamdulillah. Penerimaan penyambutan mahasiswa baru itu luar biasa ya? Luar biasa Ustaz. Artinya walaupun kita berasal dari pesantren yang kecil, dari desa yang kecil, untuk bisa masuk ke Al-Azhar Kairo itu bukan sebuah halangan ya? Enggak Ustaz, kalau di sana itu tidak memandang dari pelosok atau dari kota, semua gitu ya? Sama gitu. Oke, berarti teman-teman ini sebuah kesempatan, ini sebuah tantangan yang ingin belajar ke luar negeri terkhusus ke Al-Azhar Kairo. Terbukti bahwa tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Alumni Rodotus Salam juga bisa berangkat ke Kairo, bisa mengikuti pelajaran dan sejauh ini juga run well. Kita doakan nanti Ustazah Ayu lancar studinya. Amin. Ya, kemudian bisa berkiprah, bermanfaat untuk masyarakat luas. Baik Ustazah Ayu, cerita pasti banyak, kenangan pasti banyak. Mungkin satu poin yang ingin kami tanyakan ketika sudah berada di Mesir begitu ya. Sudah berada di Mesir, sudah hidup bahkan hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah di Mesir. Nah, yang paling menarik kenangan, kan pernah merasakan Ramadan di sana ya. Ramadan di sana dengan Ramadan di kampung begitu. Yang paling terasa bedanya apa Ustazah Ayu? Mungkin pengalaman lah, cerita mungkin tentang Ramadan di Mesir itu gimana, kalau di kampung gimana gitu. Kalau di Mesir Ustaz, lebih senang di Mesir sih sebenarnya. Oh, kalau disuruh milih lebih milih di Mesir ya? Tapi kok pulang? Karena lockdown Ustaz. Lockdown cuman bisa taraweh doang di Mesir. Kalau di Mesir. Kalau di Mesir cuman bisa taraweh? Biasanya kan Ana 2 tahun. 2 tahun di Ramadan di Mesir. Oh, sudah 2 tahun Ramadan di Mesir? Iya, Ramadan pertama itu Ana masih DL, Darul Lugo, belajar bahasa. Oh, peningkatan persiapan bahasa ya? Jadi belum masuk kuliah, ya, belum mahasiswi. Belum Ustaz. Belum, oke. Udah belum masuk kuliah, Ana ikut daurah di Alexandria. Nah, di situ Ana suka lah dapat dekat sama guru, dekat para masyayikh gitu kan. Setiap hari tuh ya udah dari
dari siang, siang habis zuhur belajar sampai sore. Itu belajar aja ya? Ya waktu sholat nanti ada istirahatnya jedahnya sama Mas Sayih gitu kan saat. Nah sampai sore buka bersama. Buka bersama. Habis buka bersama nanti ini teraweh. Teraweh. Itulah makan sampai waktu teraweh. Nah habis waktu teraweh biasanya kita ada wirid kayak semacam hadroh. Oh gitu. Bukan rebana sih Ustaz. Yang hadroh lah, yang hadrohnya sama dengan hadroh di pondok. Salawat maksudnya. Saya kira hadrohnya padang bulan. Bukan Ustaz. Padang bulan. Hadroh. Ya, silakan. Salawat gitu kan. Nanti lebih kalau udah malam Lailatul Qadar, setiap itu nggak tidur biasanya Ustaz. Nggak tidur? Nungguin Lailatul Qadar? Zikiran bersama. Zikiran bersama gitu. Kan biasanya satu masjid. Nanti ada satu syekh tempat lain. Ini masjid kampus enggak? Enggak Ustaz. Oh, enggak, ini masjid kampus kan di Kairo. Iya betul. Ini daurahnya di Alexandria. Oh gitu. Itu kayak ke sini Cikampak lah ya. Oh enggak? Ya mungkin Ustaz. Saya belum pernah ke Mesir, jadi kalau prediksinya salah mohon dimaafkan. Dulu pernah ke Mesir juga, sering sebenarnya, cuman bukan Mesir yang di Kairo. Jadi bukan Mesir, meja siar. Dulu pernah siaran, kita sering sebut meja siaran itu Mesir. Masya Allah. Baik, Ustaz Ayu, saya potong sedikit ya. Ini kan cerita tentang Ramadan, kayaknya lebih seru ya dengan kegiatan mulai dari kita tholabul ilmi, kemudian masuk di situ rentetan ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terasa betul-betul meaningful Ramadan kita itu ya. Nah, dibanding dengan di rumah mungkin kita lebih banyak kegiatan kepribadian dengan keluarga dan lain sebagainya begitu. Tapi poinnya Ustaz Ayu, dengan Ramadan di Mesir 2 tahun begitu kan ya. Pesannya mungkin, kesan mendalamnya tentang Ramadan di Mesir itu, karena gini, kadang ada mahasiswa yang ketika kita tanya gimana Ramadan di Mesir gitu, enak kalau mahasiswa, kadang-kadang kita nggak usah mikirin lagi, buka puasanya udah banyak yang sedekah begitu kan ya, orang itu rebutan mau ngasih takjil sedekah makanan, bahkan ada syekh-syekh yang kadang-kadang suka bagi-bagi amplop dan lain sebagainya. Saya dengar cerita gitu. Ini benar gosip atau hoax? Tolong diklarifikasi. Kalau itu benar. Oh benar. Kalau takjil benar. Kemudian, ada namanya kalau di Mesir Maidatur Rahman. Oh Maidatur Rahman. Ya. Jadi nggak perlu mikirin lagi nanti buka apa gitu kan ya. Iya gitu. Kalau kesan mendalamnya gitu. Kalau yang tadi sebelum kesan mendalamnya, kalau yang amplop syekh sedekah tadi ada enggak? Ada. Ada juga. Ada. Sering kebagian. Kalau itu ada soalnya baru 2 kali Ramadan. Kayaknya nggak mau ngasih tahu dia. Takut dia. Ada juga ya. Tapi nggak semuanya dapat. Yang mau antri ada. Oh harus ngantri ya? Iya, saking banyaknya ya. Oke. Sampai dorong-dorongan gitu sampai kan. Dorong-dorongan. Iya, Oke. Mungkin kesan mendalamnya lah untuk. Kalau kesan mendalamnya kalau Ramadan di Mesir lebih ibadahnya lebih nampak terasa ya. Iya, lebih terasa saat. Roh tasabuk itu ya, lebih untuk meningkatkan ibadah itu lebih ada ya. Iya, semangat berlomba-lomba antara teman-teman dalam meningkatkan ibadah tholabul ilmi gitu kan ya. Luar biasa teman-teman. Ustaz Ayu pengalaman ceritanya ini kalau kita kupas terus nggak habis-habis, tapi sebagai penutup mungkin karena beliau masih di semester 4 atau di tahun ketiga, pasti ceritanya akan masih lebih panjang. Semoga nanti channel ini bisa lebih panjang umurnya. Amin. Ya Pak Operator. Sehingga kita bisa cerita panjang lagi dengan teman-teman Ustaz Ayu, termasuk kemarin ada Ustaz Doli dan Ustadz Doli maksud saya. Ustadz Doli dan lain sebagainya, termasuk teman-teman nanti teman-teman alumni lain. Kita tunggu kehadirannya di studio sehingga kita bisa bicara banyak. Sebagai penutup Ustaz Ayu, nah ini kalau ceritakan terus nih sampai malam nih nggak habis-habis. Sebagai penutup mungkin kalau kami melihatnya antum luar biasa. Ya, luar biasa kenapa? Mahasiswi pertama dari kampung yang kecil dengan azam semangat yang kuat
bisa berangkat ke Al-Azhar Kairo, kan begitu. Ini inspirasi seharusnya untuk terkhusus desa kita ini, inspirasi perjuangan seorang mahasiswi, seorang santriwati dari pesantren kecil. Nah, mungkin pesan untuk adik-adik di luar yang sampai hari ini masih ragu mau sekolah di pesantren, masih ragu mungkin tadi bayangan-bayangan dengan ini itu dan lain sebagainya. Antum, Ustazah Ayu sudah ngerasakan betul begitu kan ya, bagaimana berawal dari yang tidak yakin, tidak pengen, ragu-ragu dan lain sebagainya, terbukti hari ini bisa sampai ke Mesir. Nah, mungkin pesannya Ustazah Ayu untuk adik-adik kita di luar, baik yang itu mau masuk pesantren ragu-ragu atau mungkin mau studi ke Kairo masih nggak punya bayangan tapi pengen begitu kan ya. Nah, silakan Ustazah Ayu mungkin. Pesannya untuk yang masih ragu-ragu mau ngelanjutin sekolah, ke pesantren khususnya. Kalau nggak pesantren memberikan jalan, untuk kita mau kuliah di mana. Kalau di pesantren nggak mesti ke kuliah agama. Nggak mesti kuliah agama. Ada juga alumni pesantren yang ke umum, kedokteran atau yang ke lainnya. Kalau pesannya juga jangan ragu, pesantren bukan penjara. Bukan penjara. Makanannya bukan yang seperti yang dibayangkan, tahu tempe terus. Kadang-kadang ada telur, ya kan? Kadang-kadang ada daging, ya. Sekali-sekali ada. Ya, ada rasa yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Hanya bisa dinikmati oleh alumni pesantren. Itu ya pesannya ya. Saya kira tadi kalau ditanya pesan dan pesan, saya pesan bakmi goreng 1, mie goreng 2 begitu. Ternyata beda. Ini beda. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, kita sudah ngobrol lumayan panjang lebar, mulai dari motivasi, mulai dari semangat Ustazah Ayu, sampai cerita beliau sedikit ketika kuliah di Mesir begitu kan ya. Sebagai penutup kita doakan semoga Ustazah Ayu eksis belajarnya, berkah ilmunya sehingga nanti bisa bermanfaat untuk pesantren, untuk masyarakat luas. Terima kasih Ustazah Ayu sudah mampir ke channel kita. Sama-sama Ustaz. Ya, buat teman-teman sekali lagi tolong berikan evaluasi, komen, masukan untuk channel ini agar bisa eksis ke depan, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa juga subscribe-nya, komennya juga, share-nya juga gratis. Banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah, komen, sedekah subscribe. Terima kasih sekali lagi Ustazah Ayu. Kita tutup kebersamaan di sore hari ini dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.